bihi sajidan wa yaqulu subhana rabbiyal a'la wa lahu khamsu harakatin bil yaumi wal lailati inda awqatis salawati wa yuqalu lahu uskun fa yaqulu kaifa askunu qad jaa waqta fariidatan ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu uskun faqad ghafartu liman tawaddu'a wa shalla min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ma'naha min lugha ad-du'a Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi Aku lawan apa tadi aku para orang tua kami, para sepuh, tokoh masyarakat, para pemuda, ibu, bersyukur pada Allah jangan ngomong tidak ada kata yang tidak ibu belajar semua diterima dan selesai. satu amal soleh di sisi Allah sehingga berpulang ke rumah Allah tidak ada kata yang indah selain bergelar yang istighfar. amin Salawat dan salam dikacurkan kepada junjungan jadi kita itu kita Nabi Muhammad sallallahu Lagi selesai. ini kita kita semua tergolong yang mendapatkan syafaatnya. Baik tidak berpanjang dalam wajurwa dan meriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim. Anna Allah Ta'ala khalaqa malakan tahtal arsy. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat, di mana malaikat ini tahtal arsy, di bawah arsy. Alam arsy, alam arsy itu luar biasa. Bahkan kita pernah mendengar satu alam ulama, ini dunia kalau kita lipat digulung ini dunia kecil, itu cuma masuk ke semprongnya lampu yang ada di alam arsy. Aku video. Luar biasa. Aku video. Di dunia Aku coba video. 7 kali dunia dilipat. Video. Itulah kekuasaan Allah. Aku nggak main HP. Allah ciptakan satu malaikat, Video. di mana ini satu malaikat di bawah arsy. Lahu arba'atu awjuhin. Ini malaikat punya 4 wajah. Wah. Kalau malaikat punya banyak wajah, bisa nggak seperti ini? Ini mau minum. Karena yang menciptakan malaikat siapa? Allah. Video Kan malaikat dari awal ciptakan sampai sekarang, itu malaikat yang masih tetap terus sujud. Karena malaikat juga cuma ibadah, taat dan tunduk serta patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena makhluk nggak pernah bermaksiat malaikat. Dan malaikat cuma punya akal, nggak dikasih nafsu. Kalau kita kan hebat nih, kita dikasih apa? Akal, nafsu. Ya mau sholat, nafsu banget. Jadi jangan sembahyang, kalah nggak akal? Udah jangan suku gabungan, kalah nggak? Kalah sama siapa? Nafsu.
Tapi ketika nafsu kita kalah, tidur mulu capek. Buang selimut, ambil wudhu, ambil sajadah, ambil sorban, pakai peci, pakai sarung, pakai topi, berangkat ke masjid. Kalah ke nafsu, maka derajat kita lebih unggul dari para malaikat. Oh, hebatnya Allah menciptakan walaqad karramna bani Adam. Ya Allah ciptakan satu malaikat 4 wajah, punya wajah 4. Bainal wajhi wal wajhi, antara wajah yang satu ke wajah yang lainnya al-mu'amid jaraknya 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau 1000 tahun, perjalanan 1000 tahun dari sini mana, Pak? Sampai itu kan, bolak balik ya. Boleh kita aja kagak nyampe 1000 tahun. Buat 1000 tahun. Paling banter umur kita 70 aja sholat udah sambil duduk. Bener nggak? Sholat kita udah sambil duduk. Sekarang orang jangankan sholat umur 70, orang 40 tahun aja sholat udah banyak yang sambil duduk, Pak. Bener nggak? Kenapa? Gejalanya sakit pinggang. Makanya jangan menunda satu urusan agama, satu urusan akhirat. Jangan ditunda. Sebab besok belum tentu kita dapat lagi. Tahun depan belum tentu kita ada. Tuh awas ya. Kalau urusan dunia hilang, Allah ganti. Urusan rezeki udah Allah catat. Ntar disedot. Masing-masing. Ada mas. Nggak bisa makan sekarang, punya akal masih bisa kita kulit. Masker beli gitu deh. Kulit. Ambil kulit bangunan, dapat rezeki. Ke depan saya ngambil. Tapi kalau urusan agama saudara gak cari, Udah, Dede. awas Sayang, besok udah belum tentu Anda hidup. Tuh penting urusan agama. Sekarang nggak sholat subuh, belum tentu besok dapat subuh lagi. Apa Anda saudara bisa menjamin umur Anda panjang besok sampai subuh? Belum tentu. Ini pentingnya urusan agama. Makanya kalau sudah menunda-nunda urusan agama, urusan akhirat, ingat, saudara bukan berhadapan dengan kiai ustaz dan ulama, saudara berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Segitu aja udah selesai. Kalau Allah nyuruhin agama, siapa yang putus kepada Nabi Muhammad SAW? Sampaikan risalahnya. Udah sempurna agama yang disampaikan kepada kita dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Selesai. Mau nyari apa lagi? Dan begitu. Allah ciptakan satu malaikat dari wajah ke wajah yang lainnya itu. Berapa tadi? 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun antara satu wajah ke wajah yang lain. Al-awwal, wajah yang pertama yang zuru ila jannah, menengok nih, memperhatikan ke saudara alam surga. Wajah 1000 tahun mau surga, ya puluh berkata itu wajah yang pertama. Tuba liman dakhala. Untung orang yang masuk. Nah, malaikat yang di bawah. Tuba liman dakhala. Untung orang yang masuk kepada engkau Yesus. Ya. Jadi malaikat mencapai untung ini selamat kan? Baca gitu. Selamat mengambil jalan ke surga. Pengen kita ditanya orang, kita sholat, enak dapat surga, bagus. Yang bingung kan orang nggak sholat yang dapat surga. Jumatan kagak hadir, 5 waktu kagak hadir, pagi tanya, mau kemana ente? Surga. Pengen dapat surga. Ingat ya kata-kata ulama, kapal tidak ada berjalan selain berjalan di atas air. Kalau kapal ente berjalan di atas daratan mustahil bisa sampai. Itu hanya sekedar angan-angan. Bagaikan kapal berjalan di atas daratan. Itu angan-angan. Orang bisa sampai pasti dia nyebrang. Orang bisa sampai pasti dia berjalan. Orang naik kereta pasti punya tujuan. Masing-masing kita punya relnya. Pasti sampai kepada tujuannya dan mengkerucut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Silakan amal-amalan baik kita kerjain semua. Tapi kita nggak tahu nanti Allah yang punya cara. Allah yang punya kehendak.
Jangan suka nunda-nunda urusan-urusan yang berkaitan bahwa pengen masuk surga, pengen surga, tapi tidak mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Wayang suruh wasani, wayang suruh ilan nar. Wajah yang kedua nengok ke arah neraka. Wailun liman dakhalaka. Celaka orang yang masuk ke dalam bawah neraka. Celaka orang yang masuk di bawah neraka. Wajah yang makanya orang dua jalan kan, ada surga dan neraka. Surga juga udah ada penghuninya, neraka juga udah ada penghuni. Karena kalau kita melihat orang bandel banget, ya buang arah banget di alam dunia, bisa. Udah jangan salah, Allah sedang tunjuki dia jalan di neraka. Udah masing-masing ada penghuni. Udah nggak ada dah. Tinggal pilih dua jalan. Surga udah ada penghuninya, neraka sudah ada penghuninya. Cara-cara jalan ke surga sudah ada, cara-cara jalan ke neraka sudah ada. Tuba liman dakhalaka wa tuba liman dakhalaka. Wailun liman dakhalaka. Beruntung yang masuk kepada wahai surga, dan celakalah orang yang masuk kepada wahai neraka. Wasalis wajah yang ketiga yang seru ilal ars, menengadah dia ke alam aras. Wa yaqulu subhana maha suci Engkau yang aku mengagungkan kepada alammu ciptaanmu wahai aras. Dan wajah yang keempat subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Biasanya baca apa? Sujud. Itu satu malaikat wajah yang keempat dia ucapkan kalimat itu. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Sehingga itu sujud, itu ucapan hamsul harkat dijadikan 5 gerakan. Bil yaum wa laila, dalam sehari semalam. Dari kalimat sujud malaikat itulah ya, hamsul harkat ya, dijadikan 5 gerakan, arti 5 gerakan, 5 waktu. Yaitu apa? Auqatus sholawat, waktu-waktu sholat. Makanya ketika seorang hamba sholat, malaikat itu sholat. Kalau malaikat memilih kita, ketika kita minta doa ampun, malaikat juga minta ampun juga. Malaikat nggak punya dosa, ampunannya dilimpahkan ke orang mukmin supaya orang mukmin ini dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau istighfar malaikatnya itu tadi kabul? Istighfar para malaikat untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang ibadah. Wa yuqalu lahu sehingga itu wajah yang bergerak itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Uskun antum." Diam. Kaifa asbut? Bagaimana saya bisa diam? Waqad jaa waqtal fariidata ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah datang azan bergemi, azan bersuara, azan bergema. Saya nggak bisa diam kata malaikat. Telah datang khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau azan bersuara, azan bertemu, iya, nggak kayak gitu. Ya, malaikat nggak bisa diam. Sama kayak kita kalau dengar azan kan kita nggak bisa diam juga kan? Benar nggak? Saya tanya, kalau ada azan kita kan juga nggak bisa diam. Hah? Maksudnya ngaduk terus. Ada yang diam terus, Pak. Tidur. Ada Pak yang diam terus, nggak bisa dibangun-bangunin. Mati. Dengan azan. Banyak cara seperti malaikat dengar azan, ya kagak bisa diam. Waqad jaa waqta faridatika ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata lagi, fa yuqalu uskun, udah diam. Qad ghafartu liman tawaddaa wa shalla min ummati Muhammadin. Udah kata Allah, aku ampuni qad ghafartu. Aku berikan ampun. Udah aku ampuni siapa?
malaikat liman tawaddo'a kepada umat Nabi Muhammad harus tawadu. Oh, wassalat dan juga sholat. Makanya kalau kita lagi sholat itu diibaratkan kata Rasulullah, dosa kita itu tasaqatat berguguran. Yang ada di mana? Ala atiqati ukbatai, yang ada pada menggunung di atas pundak. Kalau kita lagi sholat itu dosa itu menggunung tuh. Aku sayangnya. Nah kalau kita sujud tasaqatat, itu dosa langsung untuk berguguran. Kalau orang lagi nurunin split, Aku sayang aku Ontong. orang lagi nurunin split tuh dari mobil dam yang truk dam, busuk. Cuma nggak kedengeran sama kita, Pak. Kalau saudara-saudara diperlihatkan ini dosa-dosa kita lagi sembahyang, kagak bisa tidur, Pak. Kagak mau madang dah. Kagak mau madang, nggak bisa tidur. Itu dosa kita tutup. Busuk. Tanya ibadah bae San. Allahu Akbar. Subhanallah. Inilah kekhususiatan ibadah yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad Allahumma sholli wa sallim alaihi. Uskun, udah dia. Kata Allah, qad ghafartu liman tawadda'a wa shalla min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku udah ampunin ya. Maka berkata Imam Samarqandi, inna iblis soha ida nuzul di sholat. Iblis itu jerit. Kalau ada azan, iblis jerit, soha, teriak. Nuzul di sholat. Baca ma'alaihi junuduh. Langsung kalau ada azan, iblis itu ngumpulin kawan-kawan. Malah tentara dikumpulin. Tekan lagi. Bagaimana nih kalau udah gembongnya iblis aja jerit kalau udah datang waktu sholat. Dikumpulin tuh gembong-gembongnya. Dikumpulin kawan-kawan itu. Fahbarahum bidzalika. Dikasih kabar. Enggak usah digebuk ini aja. Dikasih kabar ini sama anak buahnya iblis. Iya. Malah ya. Apa yang membuat kamu menjadi kelabakan seperti ini, wahai Tuhan iblis? Pakum. Aismiluhum. Coba Besok malah ini hancur kalau disedot. saya kasih tugas kepada kamu sekalian, ini datang waktu sholat. Ya. Tugasnya apa? Kata Jibril, tugasnya apa? Ya. Ini waktu mawaqitu rahmah. Mawaqitu rahmah. Ini waktu sedang Allah turunkan rahmat. Jadi kalau ada sholat sedang kita laksanakan, itu sedang turun rahmat. Makanya pas datang waktu maghrib, datang waktu isya, datang waktu subuh, datang waktu zuhur, itu turun rahmat. Makanya orang ketika datang waktu sholat, kadang dia mengerjakan satu pekerjaan, kadang di situ bahlak sudah ada. Dulu sih kalau berhenti kerja, istirahat itu kan waktu sholat. Rahmat sedang dipindahin Allah Taala. Ya, rahmat sedang dia sedang Sholat. Iblis teriak. Fa'inna mawaqita fa'inna rahmah tanzilu awal waqtika. Sesungguhnya rahmat Allah turun ketika azan bertemu, sholat dikumandangkan, di sholat waktu pertama turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Coba asyiruhum, sibukkan mereka. Fa'inna nasrati kata ini anak Tuhan. Wahai Tuhan iblis, bagaimana kalau kami tidak mampu? Mereka sholat jalan terus, tidak mampu disibukkan dengan pekerjaan. Jika ada sholat ahadum bis sholat, faliyakun alaihi arba'atun minkum. Apabila salah seorang mereka sedang melaksanakan sholat, masuk 4 iblis masuk anak buah, Pak setan. Jadi kita kalau sholat itu bisa banyak Pak, sholat juga anak buah setan banyak. Banyak, ada setan yang kelihatan, ada setan yang enggak Kelihatan. Ini yang kita takut setan yang kelihatan. Benar khusyuk. Iya, bikin tidak khusyuk. Ya, lanjut ini. Lanjut. Wahidun an yaminihi, koda dari sebelah kanannya. Kita duduk, kita berdiri, dia ada di sebelah kanan kita.
Nah, nggak tahu dah tuh tugasnya ngapain tuh. Apa kita ngelirik kanan, ngelirik kiri, apa mungkin ngitik-ngitik? Ya, ya. Kiri sebelah kanan. Kayak bulu unsur anjam ini. Perhatiin wajahnya. Udah ini. Wahidun an syamalihi. Satu lagi berdiri di sebelah kiri si orang sholat. Jadi satu orang 4 iblis, Pak. Masya Allah. Maka banyak kemasukan iblis begitu. Karena ada satu orang kita bisa masuk 200 iblis, Pak. 200 setan mana? Maka harus bayar. Ini sudah masuk. Nempel. Orang harus bayang-bayang. Pokoknya setan mulu yang ada di pikirannya ngomong paling emosi. Gue ya pendapat udah paling bener. Dinasihatin dia yang kayak ustaz. Yang ngaji pun dikatain ahli surga. Ya ahli neraka yang mana? Kan zaman sekarang begitu. Pada pinter. Kita aja ustaz dikalahin. Pinteran dia. Value-nya, kata saya, iblis akhir zaman memang pintar. Akhir zaman. Begitu iblis akhir zaman di zaman sekarang. Lebih pintar daripada ustaz. Value-nya bersilat lidahnya luar biasa. Tapi saya yakin ada iblis yang bergentayangan. Ya, ada iblis. Kita boleh diam aja udah. Jangan dijawab. Sakit ala jahil, bahwa jawabun. Diam menghadapi orang bodoh. Dia menghadapi orang bodoh, itu udah satu jawaban. Tinggal pergi, selesai. Gitu Pak, jangan diladenin sama gilanya. Iya, ya iblis bapak setan. Sama iblis sama setan lagi berantem. Bener ya? Iblis sama setan lagi berantem sama aja. Gitu. Ya. Wahidun an syamalihi, unzur an syamalihi. Lihat ini. Itu udah dari kanan dan kiri. Wahidun an bi'ainihi. Dan satu iblis lagi ada di atas dua mata kita. Ada di atas dua mata. Kita nengok ke atas. Pokoknya segala macam. Wahidun an tahtihi. Dan satu iblis ada di bawah kita. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Subhanallah. Tipu daya setan seperti itu untuk menggagalkan kita dalam ibadah. Failam yaqal. Kalau kita nggak bisa tuh kita dalam hati kita musuh, makanya selalu bersyukur Allah Taala. Ya, beli baru subuh rokaat ini sudah lagi belajar dan makluman lagi Allah. Ingat kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiri, kanan, depan, belakang. Nggak peduli. Ada yang mau ngatain orang tumben supaya nggak peduli. Tumben lo datang lagi syukur. Nggak peduli. Tumben lo kenal masjid. Lo nggak kenal masjid apa? Bodoh amat. Datang baik masih bayar. Itu orang yang hatinya musuh begitu. Nggak peduli sama manusia. Dia peduli hanya kepada Allah. Kadang-kadang kan kita cegukan, Mbak. Tumben lo cegukan. 3 tahun nggak kenal-kenal lagi. 3 tahun sampai 3 kali pemilihan presiden. Itu marah gara-gara kata begitu kan. Benar anak iblis luar biasa. Luar biasa anak iblis. Marahnya begitu. Emang setan diikuti. Dikatain tumben orang. Lalu mau ibadah kepada manusia sama Allah. Ini yang perlu dipertanyakan iman kita. Ente iman. Tapi perkataan manusia ente dengerin terus. Mau lihat siapa lagi, mau mati yang bagaimana lagi yang ngadepin. Udah Pak, jangan dengerin yang begitu dulu. Sekarang udah waktunya menghadapi perubahan-perubahan kita, perbarui iman Islam kita seperti itu. Iya, perbarui terus iman kita. Ibadah sama Allah Ta'ala. Jangan perhatikan omongan manusia, udah pusing kita. Ya, buat kebaikan udah pusing. Jangankan terus ibadah kepada murid terima mau kagak, bukan urusan ente. Urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya ngaji. Kalau seseorang yang tadi itu khusyuk, kata ini keterangan, ya, ba'ilam yaq'a kutibat lahu hadhihi shalah arba'atu mi'ati sholati. Maka sholat dia akan tercatat pahalanya di arba'ati mi'ati 400 sholat satu rakaat. Satu fardu. Orang yang sholatnya khusyuk.
Arba'ati mi'ati sholat. Tercatat sholatnya satu sholat 400 sholat. Sekarang saya tanya, ada nggak orang sehari semalam sholat 400 kali? Biar hadiahnya dia bisa dihitung pakai jari. Itu juga kalau dia lagi dingin-dingin empuk. Kalau lagi pusing bisnis kalau boro-boro kopi udah dia. Udah 5 waktu udah mantap banget, bener nggak? Udah menghadap kalau nangis ke nongol, takbir paling depan, nangis paling depan, emang lagi susah. Manusia bisa digampang dicerna, Pak. Kenapa? Bab kata ulama, kalau kau ingin lihat manusia, lihat agamanya. Lihat agama. Sejauh mana dia mengamalkan dalam agamanya, sejauh itulah di dalam kehidupannya. Lihat, gampang rumusnya, lihat dalam agama, selesai. Pak, mudah-mudahan kita terus berpacu di dalam Al-Quran, dalam suku gabungan dan sholat-sholat yang lainnya, bukan hanya itu saja, di luar dan sebagainya. Ini bahasa di situ ada keberkahan yang kita dapat, di situ ada